dinikmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur atas karunia nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijaga dengan nikmat-nikmat tersebut sehingga kita istiqomah melakukan berbagai amal kebaikan hingga akhir hidup kita. Amin. Jamaah subuh yang berbahagia, saya mulai teringat dari kisah, ya, ini kisah nyata untuk kita jadikan pelajaran. Saya teringat ada guru SMA saya waktu saya masih SMA. Dia bilang, beliau mengatakan bahwa ada sebuah pertanyaan dari muridnya yang dia tidak bisa jawab. Ini guru bahasa Indonesia. Dia sampaikan di kelas bahwa pertanyaannya begini katanya. Nyamuk itu menggigit atau menusuk? Nah, itu saya ingat sekali dan sampai sekarang saya selalu jadikan bahan renungan. Nah, saya juga tidak menemukan jawabannya. Nyamuk itu menggigit atau menusuk? Nah, ini penting kita renungkan karena begini. Kalau kita mengatakan nyamuk itu menggigit, aktivitas menggigit itu butuh rahang, ya, butuh mulut. Nah, apakah nyamuk itu memiliki rahang dan mulut dan gigi? Siapa yang pernah melihat? Nah, kemudian ketika orang mengatakan digigit nyamuk, apakah faktanya memang nyamuk itu menggigit? Tetapi kita selalu mengatakan saya digigit nyamuk. Nah, sederhana kan? Tapi mari kita pikirkan. Nah, sebenarnya nyamuk itu saya cari tahu di literatur di internet, dia menusuk kayak jarum suntik kemudian mengisap. Dia tidak menggigit. Ya, menusuk kemudian mengisap darah. Dan yang mengisap darah itu nyamuk betina. Nah, tetapi ya itu faktanya. Tetapi jika kita mengatakan saya ditusuk nyamuk, seluruh Indonesia akan mentertawakan kita. Kalau saya ditusuk nyamuk ini, orang akan ketawa kita. Padahal itulah yang betul, itulah faktanya. Ketika kita mengatakan digigit nyamuk, itulah yang orang anggap benar, padahal salah. Nah, pelajarannya apa? Dalam kehidupan kita saat ini kira-kira seperti inilah yang kita alami. Sesuatu yang benar terlihat salah, sesuatu yang salah terlihat benar. Kita jalani dalam kehidupan kita, kita rasakan. Jadi memang tidak mudah. Nah, yang paling berat adalah ketika kita sudah merasa yakin berada di jalan kebenaran, kemudian berusaha untuk istiqomah. Nah, itu bukan pekerjaan mudah saat ini. Itu pasti. Dan memang di mana-mana orang-orang yang benar itu sedikit. Ya, pasti sedikit. Ya, penghuni neraka itu lebih banyak daripada penghuni surga memang. Ya, di mana-mana begitu. Nah, tapi sekarang apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita? Ya, paling tidak kita berusaha untuk berada di jalan di atas kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya, hai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah membersamai kebenaran atau orang-orang yang benar. Ya, bukan menjadi orang-orang yang curang, licik, culas, apalagi bersama orang-orang yang curang. Tetapi kita tetap berada di jalan kebenaran dan membersamai orang-orang yang benar, sekalipun sedikit. Nah, ini pelajaran. Dan memang istiqomah di atas kebenaran itu yang paling berat. Nah, sekarang kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa berusaha menjalani kehidupan kita tetap istiqomah di atas jalan-jalan kebenaran ini. Ya, sama dengan kalau kita bulan Ramadan sekarang ini untuk istiqomah sampai akhir, itu lihat saja. Ini saya yakin jamaah kita ini waktu awal Ramadan pasti agak-agak banyak, ini sekarang mulai kurang-kurang. Ini mau masuk pertengahan Ramadan. Percaya saja nanti di akhir Ramadan itu, nah itu. Kalau mau lihat jamaah aslinya masjid, lihat di akhir Ramadan. Nah, itulah jamaah yang bertahan dan itu juga nanti yang bertahan di luar Ramadan. Ya, awal-awal Ramadan itu tidak menjadi ukuran. Ya, sebab biar orang tidak pernah sholat ada di masjid. Ya, itu tidak menjadi ukuran. Maka melihat keistiqomahan itu lihat di waktu-waktu sulit.
Sama dengan kalau sahabat, Anda mau lihat sahabat sejati, lihat pada saat kita mendapatkan kesusahan. Kalau kita banyak uang, lagi senang, banyak orang dekat dengan kita, itu tidak jadi ukuran. Tapi pada saat kita susah, masih ada yang mau dekat dengan kita, menolong kita, itulah dibilang sahabat sejati. Nah, di antara yang harus kita perhatikan agar kita mampu istiqomah di atas jalan kebenaran, ya tentu perbaiki niat kita dalam beribadah, ya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terkait dengan hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menjaga teman-teman bergaul kita. Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah setiap orang memperhatikan dengan siapa dia bergaul, ya. Itu penting. Nah, jadi agama seseorang itu dilihat dari teman bergaulnya. Makanya orang-orang yang ya kita tahulah rusak atau dan sebagainya, itu pasti teman bergaul yang bawa itu. Di mana-mana begitu. Jadi jaga teman-teman bergaul kita, artinya kita juga harus menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Nah, kita harus cukup kuat untuk bisa mempengaruhi, bisa berdakwah di sekitar lingkungan kita. Jangan malah kita yang diwarnai. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kemudian berikutnya, disinilah pentingnya kita memahami ilmu agama itu. Orang kalau tidak punya ilmu, ya susah. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang itu, dia dibuat faqih, paham terhadap persoalan agama. Nah, jadi bukan ukuran kebaikan itu banyak uang, banyak harta. Ya, semua orang musyrik, orang kafir juga banyak hartanya, banyak uangnya. Jadi jangan lantas senang, bangga dengan banyaknya materi yang kita miliki. Itu bukan ukuran. Ukuran kebaikan itu ketika kita semakin dekat dengan Allah, semakin rajin belajar agama dan dimudahkan untuk belajar agama. Karena dengan memahami persoalan-persoalan agama ini, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Di akhirat insya Allah itu jelas menyelamatkan. Tapi di dunia kadang-kadang orang mengukur kalau cuma paham agama, susah orang, miskin terus orang. Nah, itu ukuran dunia yang dipakai. Tetapi orang-orang yang paham agama, dia berusaha terhindar dari hal-hal yang misalnya sifatnya riba, ya, transaksi-transaksi haram dan sebagainya. Dia menjaga dirinya. Untuk apa kita punya uang banyak kalau misalnya di situ tidak ada barakahnya, ya kan? Ya, awalnya saja kita nikmati. Ya, lama-lama banyak orang tuh sudah pensiun nih, ya, lihat anaknya pakai rasu-rasu. Nah, itu harta yang dia cari dulu, harta tidak beres, semua dia kasih makan keluarga. Ya, naudzubillah, paling parah itu dia punya uang banyak, cuci darah 3 kali seminggu. Apa gunanya itu uang? Apa gunanya uang itu kira-kira kalau begitu orang? Nah, ganggu semua penyakit. Itu dampak yang dia rasakan sebenarnya secara langsung, tapi dia tidak sadari. Maka pentingnya itu pemahaman terhadap persoalan agama. Sedikit yang kita dapati kita syukuri, ya, kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Banyak juga kita syukuri, menjadi jalan kita untuk bersedekah, membahagiakan orang lain. Itu orang yang beragama itu paham agama, hidupnya itu tenang, senang, jiwanya tenang. Dan memang prioritas urusan hidupnya dia tahu bahwa memang kita hidup itu ibadah. Jadi melangkahkan kaki itu ke masjid mudah, tidak sulit. Nah, apapun yang dia dapati menggembirakan, alhamdulillah. Ya, kalau dia kurang menggembirakan, tetap kita bersyukur karena itu ada ujian-ujian di situ dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang yang kemudian bisa kecewa berat. Nah, sebab hidup ini tidak seperti apa yang kita harapkan, tetapi hidup ini seperti apa yang kita jalani. Dan kita hidup menjalani kehidupan itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita renungkan bersama. Jadi sekalipun kita berada di lingkungan di mana mayoritas orang menganggap sesuatu yang benar itu salah atau sebaliknya, ya, salah jadi benar, kita tetap berusaha untuk istiqomah berada di atas kebenaran. Dan itu yang kita yakini. Ketika kita memegang prinsip-prinsip, justru disitulah penghargaan orang juga akan tetap kepada kita. Kata bijak mengatakan, tetaplah pada prinsip Anda, pegang teguhlah prinsip Anda, agar penghormatan orang juga tetap kepada Anda. Coba Anda lihat, bagaimana masyarakat sekarang tidak menghormati para politisi. Karena besok ngomong A, besoknya lagi ngomong B. Nah, tidak ada yang abadi bagi mereka kecuali kepentingan. Nah, itu yang kita lihat.
Jadi tidak ada kita punya penghormatan kepada mereka, tidak dihargai. Prinsip itu penting untuk kita pegangi. Seseorang yang tidak memiliki prinsip, dia akan terbawa oleh ombak, kemana, ke sana, kemari. Orang yang memiliki prinsip, ya sekalipun di sekitarnya orang mencela dia, tetapi dia memiliki prinsip hidup, dia akan dihargai. Nah, inilah yang harus kita pahami untuk menjalani kehidupan kita yang singkat ini. Semoga menjadi bahan renungan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.